Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan seair, jumpa lagi di channel Jagat Lupitu. Semoga dalam keadaan sehat tak kurang satu apa, rahmat barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Ini ada seseorang yang mengkritisi adanya tesis Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani dari sisi hukum. Ini ada seseorang yang didamping oleh Munarwan, ya. Dulu adalah dedengkot FPI, sempat keluar dari jeruji besi, mengkritisi apa yang dikaji oleh Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani, bahwa dianggap sebagai orang yang menyampaikan ujaran kebencian. Dipandang dari sudut ilmiah, tentunya apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Maduddin hanya mencari sebuah kebenaran kemurnian nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau juga tidak serta-merta ngawur dalam penyampaian, karena sudah mengkaji kitab-kitab nasab, sejarah manuskrip yang ada, ditilik dari genetika yang ahli dalam hal tersebut menyampaikan lewat haplogrupnya, sehingga apa yang disampaikan seseorang ini tentunya perlu diuji kembali, ya, karena ingin menuntut seseorang tentunya harus bisa membuktikan atau bisa menyodorkan sebuah bukti-bukti yang memang mengarah kepada orang atau kelompok itu dalam penyampaiannya untuk menebar sebuah kebencian kepada seseorang maupun kelompok. Tentunya tidak serta-merta hukum itu akan dengan begitu saja menerima aduan tanpa ada bukti-bukti real di dalamnya, sehingga perlunya adalah adanya adu data di situ, sehingga apa yang disampaikan itu tidak serta-merta mengikuti cara atau gaya bicara, tentunya harus didasari oleh bukti-bukti konkret, baik mengenai kitab nasab, manuskrip maupun secara genetika, yaitu tes DNA. Sekali lagi lah mohon maaf, engkari hakamati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dampak dari pernyataan Imanuddin, ya, itu menyinggung 3 undang-undang. Yang pertama, KUHP baru yang diberlakukan tahun 2023, berlakunya 2 Januari 2026. Itu lagi ya, kita lagi. Itu tepatnya di pasal 263. Itu ada 3 ayat, 1, 2, 3. Nah, ada 2 pasal, 263 ayat 1, ayat 2, dan 264. 263 itu dan 264 inilah yang norma baru yang sejatinya telah ada sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Peraturan Hukum Pidana, tepatnya di pasal 14 dan 15. Ini sudah dibatalkan sesuai dengan pasal 622, tapi dimasukkan di 263. Jadi pasal 14 jadi 263, pasal 14, 15. Nah, 263 itu 2 ayat. Nah, berita bohong ini, jadi berita bohong ini, kalau ayat pertama itu seseorang itu menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan yang sepatutnya orang itu mengetahui bahwa pernyataannya, pemberitahuannya itu adalah bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Ayat 2-nya pasal yang sama itu bukan diketahui, bahasa dapat diduga. Jadi kalau ayat pertama itu pasti dengan maksud, mengetahui sengaja yang maksud. Tapi kalau ayat kedua kemungkinan itu boleh seksualis atau boleh elektrus atau diduga. Perbuatan dikendaki akibat tidak dikendaki, tapi secara pasti atau secara kemungkinan terjadi yang bekerja. Nah, ini yang dikenakan kabur politik. Pasal 14, 15 tapi 14 yang dikenakan tapi hakimnya itu manipulasi. Dia itu mengambil bahan pendapat hukum dari skripsi. Saya cek
bagaimana konsekuensi bonus Direktur Filsafat yang dikutip dari Fakultas Hukum Sarjana Hukum di Sumatera Utara itu tidak ada literaturnya. Yang juga copy paste persis bahasanya dari S1, tapi saya cek kalimat itu tidak diketemukan dalam kitab hukum. Tidak ada. Jadi itu pendapat si pembuat skripsi. Iya, harus diambil dari keterangan hakim. Hakimnya telah lihat. Nah, jadi jelas kalau ayat kedua itu patut diduga. Jadi bisa saja kepastian, bisa saja kemungkinan. Tapi yang menarik, kalau pasal 23 ayat 1 itu dia di material harus menimbulkan kewajiban. Harus menimbulkan. Tapi kalau ayat 2 itu dapat menimbulkan. Berarti ayat 2 ini bukan material, dia formal. Karena dapat itu belum harus terjadi. Potensi itu benar. Nah, kalau ayat pasal 264 ini bahasanya menyebarkan berita atau pemberitahuan yang terkait dengan berita atau berita itu tidak lengkap, tidak pasti, berlebihan, sama menimbulkan kerusuhan. Nah, ini kan tiga ini kan sebenarnya baru berlaku di 2022. Iya, ini Sekarang bisa diterapkan, Pak? kalau yang undang-undang nomor 1 kan tidak dapat lagi ditetapkan dan dibatalkan. Kalau ada pembatalan, ada pembatalan undang-undang baru yang digunakan adalah yang paling menguntungkan. Yang paling menguntungkan ya di KUHP baru karena ancamannya lebih rendah. Kalau yang lama tuh 10 tahun tuh pasal 2, pasal 14 ayat 1, nah yang sekarang 6. Nah sekarang di pasal 264 itu dia menyebarkan berita yang tidak pasti, tidak lengkap, berlebihan, sama dengan berita bohong. Itu dulu. Di mana letak kebohongannya? Kebohongan tadi. Suatu pernyataan yang bukan tesis dianggap tesis. Data penelitian yang tadi disebutkan oleh Bang Undang hanya 2 kitab, ini terkait dengan data penelitian. Primer, sekunder, tersier. Kalau hanya dari virtual result, dari virtual atau dari internet, itu diragukan juga sebenarnya. Dia mesti dapat data itu aslinya Langsung. ya, nggak boleh dia plagiat itu. Kalau saya mau baca buku itu ada di internet. Saya harus cross-check apakah yang dimasukkan di buku itu sama dengan aslinya. Buku aslinya itu. Iya dong, buku asli. Sehingga dia bukan primer, bukan pula yang menjadi data langsung. Data langsung itu yang didapatkan di lapangan. Primer itu yang buku aslinya. Data primer itu kan ada bahan hukum. Kalau kita baca primer sebelumnya tersier. Nah, kalau data primer dia harus cross-check ke lapangan, sudah ada sekunder, ada populasi, diambil sampel, dan itu ada perhitungannya. Tapi kalau dia data sekunder, buku-buku itu yang sahih, yang jelas. Bahkan kalau sekarang buku-buku itu hanya buku yang terbaru kalau dia mengutip. Tapi kalau buku terbaru mengutip terdapat buku yang lama juga harus cross-check lagi, boleh tidak? Saya mengutip buku Anda, tapi Anda mengutip buku yang lain. Buku itu Anda cek lagi. Sementara ini bukunya 800 tahun. Anda sama buku yang lama itu. Baru muncul lagi. Kita ada buku yang sekarang, buku yang ada kita sekarang menyatakan kita yang lalu.